Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila dari kelas 5C PGSD FKIP UHAMKA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian. Pada kesempatan ini, saya selaku peneliti mengambil judul penelitian, pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap berpikir kritis dengan berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 terdapat 5 subbab diantaranya, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Belajar merupakan salah satu kewajiban siswa, seperti yang tercantum dalam Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru memegang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Maka dari itu, guru wajib mempersiapkan proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Guru harus kreatif dan inisiatif dalam mempersiapkan segala model dan media pembelajaran, agar siswa tidak merasa bosan di kelas. Selain itu, dengan adanya model dan media pembelajaran, menjadikan siswa lebih berpikir kritis dalam memecahkan suatu soal atau permasalahan yang sering terjadi di lingkungannya. Dengan adanya suatu model dan media pembelajaran, saya sebagai peneliti dapat mengetahui pengaruh apa model dan media pembelajaran dalam mempengaruhi pola pikir kritis anak dan terdapat hasil peningkatan pada anak tersebut. Dari latar belakang masalah yang sudah saya paparkan, dapat dirumuskan identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, apakah siswa memahami penggunaan pembelajaran IPS dalam memecahkan sebuah masalah yang terjadi di kehidupan bermasyarakat? Yang kedua, apa ada pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS? Mengapa masalah penelitian itu penting? Karena dari literatur yang peneliti baca, kebanyakan guru hanya memberikan tugas berupa soal, namun tidak menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Hal ini sehingga penyampaian ilmu pengetahuan ke siswa menjadi kurang. Batasan masalah. Peneliti membatasi penelitian, yaitu pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap berpikir kritis dengan berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPS. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Dengan menggunakan model pembelajaran problem solving dan media audiovisual, diharapkan dapat memperbaiki pemahaman siswa terhadap penggunaan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, guru, peserta didik, dan sekolah. Bagi peneliti, diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menggabungkan model pembelajaran problem solving dan media audiovisual. Manfaat bagi guru diharapkan dapat memberikan motivasi semangat terhadap guru dalam proses pengajaran dan memasukkan untuk menggunakan model pembelajaran problem solving dan media pembelajaran untuk meningkatkan pola pikir kritis siswa. Manfaat bagi peserta didik memberikan motivasi semangat belajar di kelas dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang diterapkan agar siswa lebih mampu berpikir kritis dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan dengan digabungnya model dan media pembelajaran, siswa
akan lebih tertarik dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Manfaat bagi sekolah. Sebagai masukan dalam peningkatan kualitas kinerja sekolah dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, bab kajian teoritis. Yang pertama, ada deskripsi teoritis. Yang kedua, penelitian yang relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis penelitian. Teori deskriptif. Pada variabel terikat, berpikir kritis dan pembelajaran IPS. Pada variabel bebas, model pembelajaran dan media pembelajaran. Variabel terikat, model pembelajaran problem solving, dan media audiovisual. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan serangkaian kerja yang memberikan gambaran sistematis proses pembelajaran dari awal hingga akhir, dengan menyediakan materi ajar, bahan ajar, fasilitator, dan komponen-komponen lainnya yang telah dirancang untuk mencapainya sebuah tujuan pembelajaran. Model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving merupakan cara mengajar yang dilakukan guru untuk melatih siswa dalam memecahkan suatu permasalahan soal untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, mengumpulkan data yang objektif dan saling berhubungan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab permasalahan. Yang keempat, mengajukan dan mengimplementasikan. Kelebihan model pembelajaran problem solving. Yang pertama, dengan memecahkan masalah merupakan strategi yang bagus untuk mengembangkan pola pikir anak. Yang kedua, dengan memecahkan suatu masalah, anak dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan untuk bekal kehidupan di kemudian hari. Yang ketiga, dengan memecahkan suatu masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar anak. Sedangkan kekurangan model pembelajaran problem solving, yang pertama, siswa kurang tertarik dalam memecahkan sebuah kasus dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran problem solving menggunakan waktu yang cukup lama dan persiapan yang cukup banyak. Yang ketiga, siswa yang mudah menyerah dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, media pembelajaran audiovisual. Pengertian media pembelajaran adalah salah satu alat bantuan guru dalam proses pembelajaran berlangsung, serta membawa transferan informasi dari media tersebut ke siswa. Media pembelajaran sangat penting untuk kalangan guru dalam memudahkan pengajaran dalam sebuah kelas. Media audiovisual. Media audiovisual adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Menuhan, media audiovisual adalah alat perantara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi, ide atau gagasan untuk mencerdaskan siswa melalui sumber suara atau penglihatan. Jenis-jenis media audiovisual menurut Saiful Bahri dan Jamarah
Yang pertama, media audiovisual diam, yaitu media yang hanya menampilkan suara dan gambar, seperti film bingkai suara. Yang kedua, media audiovisual gerak, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar yang bisa bergerak. Contohnya, seperti film animasi dan video. Kelebihan media audiovisual. Yang pertama, dapat mempersingkat waktu pembelajaran. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Yang ketiga, anak menjadi lebih berpikir kritis dan kreatif setelah menonton. Memperjelas pesan yang ingin disampaikan dan dapat menarik fokus perhatian anak. Namun, media audiovisual memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya produksi yang lumayan mahal. Yang kedua, pembuatan video manual merupakan cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama, menggunakan komunikasi yang satu arah, dan penggunaan yang terbatas. Variabel bebas, berpikir kritis, dan pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sikap cepat tanggap siswa dalam merespon sebuah pemikiran. Berpikir kritis ini didasarkan pada logika dan intuitif. Apa itu intuitif? Intuitif merupakan berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan naluri atau keadaan tidak sadar. Dalam mengembangkan pola pikir kritis, guru harus mengembangkan beberapa aspek yang menunjang aktivitas siswa, seperti model dan media pembelajaran. Selanjutnya, hakikat pembelajaran IPS. Pembelajaran merupakan sebuah interaksi antara siswa dan guru yang membawa sebuah informasi dan pengetahuan di dalam kelas dalam rangka menambah pola pikir siswa menjadi lebih kritis dan kreatif. Pembelajaran yang berkualitas tergantung dari guru. Bagaimana guru memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswanya. Hakikat pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, dan geografi. Mata pembelajaran IPS ini bertujuan untuk mengarahkan siswa menjadi warga negara yang cinta terhadap negaranya, menjadikan anak yang bertanggung jawab, serta demokratis. Penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian oleh Sabrina Trihapsari pada tahun 2018 yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 Jember dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Media Audiovisual Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan. Dengan subjek, siswa kelas 7 yang terdiri dari 6 kelas. Penelitian yang relevan kedua, hasil penelitian oleh Eva Fauziah pada tahun 2018 yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya Depok dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau PBM untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Dengan subjek, siswa kelas 4B bidang studi matematika. Namun, terdapat penelitian yang berbeda, di mana peneliti menggunakan pengaruh model pembelajaran dan media audiovisual dalam mata pembelajaran IPS. Kerangka berpikir. Model pembelajaran berbasis masalah. Menyajikan sebuah topik permasalahan yang ingin dibahas dan ingin diselesaikan. Yang kedua, menyusun strategi model pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan strategi model pembelajaran. Yang keempat, membahas dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
Selanjutnya, kerangka berpikir kemampuan siswa berpikir kritis. Yang pertama, siswa dapat memahami soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa dan guru menyusun strategi dalam penyelesaian soal. Yang ketiga, siswa menyesuaikan model pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat memahami strategi pemecahan soal dan menyelesaikan soal masalah dengan menafsirkan model. Hipotesis penelitian. H0 tidak dapat pengaruh model pembelajaran problem solving pada mata pelajaran IPS dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media pembelajaran media audiovisual. H1 terdapat pengaruh model pembelajaran problem solving pada mata pelajaran IPS dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media pembelajaran media audiovisual. Bab 3, metodologi penelitian. Terdapat 7 subbab, diantaranya A. Tujuan penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Metode penelitian, D. Populasi dan sampel, E. Teknik pengumpulan data, F. Teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sebagaimana pengaruh model pembelajaran problem solving dalam memecahkan sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui berbantuan media audiovisual. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya Depok yang bertempat di Jalan Ciliwung 6, Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada awal semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada kelas 5. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen, yaitu sebuah eksperimen yang memiliki dampak pengukuran, tidak memiliki penugasan secara acak dalam menciptakan perbandingan untuk menyimpulkan perubahan yang disebabkan oleh suatu perlakuan. Metode penelitian kuasi eksperimen ini merupakan penelitian yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan media audiovisual, secara umumnya menggunakan film animasi atau video pada kelas kontrol. Populasi merupakan sumber data dalam penelitian. Populasi dalam penelitian kali ini adalah seluruh siswa kelas 5A SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya Depok tahun ajaran 2001-2022 yang terdiri dari kelas A yang berjumlah 30 siswa. Sampel merupakan jumlah dari karakteristik populasi tersebut. Pengambilan sampel menggunakan titik sampel jenuh dalam populasi ini terjangkau dan terdapat 30 orang siswa yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Dalam penelitian ini, populasi terjangkau satu kelas eksperimen berjumlah 30 orang siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem solving berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran IPS. Ukuran sampel, siswa kelas 5A SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya Depok yang berjumlah 30 orang siswa. Teknik pengumpulan data. Instrumen variabel terikat dan instrumen variabel bebas menggunakan observasi, interview, dan post-test. Observasi digunakan untuk mengetahui seberapa praktis dari materi pembelajaran yang dibuat. Observasi dilakukan untuk melihat tingkat keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, interview. Interview dilakukan peneliti kepada wali kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya Depok untuk mengetahui bagaimana sistem dalam pembelajaran siswa di kelas. Selanjutnya, post-test. Untuk mengetahui hasil, peneliti menggunakan post-test
untuk memperoleh suatu data tentang keaktifan siswa yang memiliki potensial efek dari materi ajar yang diajarkan dan mengukur kemampuan siswa setelah belajar menggunakan model pembelajaran problem solving berbantuan media audio visual. Teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Analisis data validasi. Analisis ini untuk memvalidasi data ahli digunakan analisis deskriptif dengan cara merevisi catatan validator yang ditinjau dari beberapa karakteristik yaitu konten, konstruk, dan bahasa. Hasil ini akan digunakan untuk merevisi materi ajar dan instrumen dalam tes. Analisis data observasi aktivitas siswa. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa aktif siswa selama proses pembelajaran. Maka dilakukan pengamatan sesuai aspek rencana, pembelajaran dan melakukan perbandingan bilangan persentase dalam kriteria waktu ideal. 2. Pengajuan syarat analisis. Dari hasil tes yang diujikan untuk mengukur kemampuan siswa yang dilihat dari skor mengerjakan soal tes. Soal yang kemampuan siswa yang diperoleh siswa dikonversikan menjadi nilai yang berpoin 1 sampai 100. Nilai siswa 86 sampai 100 masuk kategori sangat baik. 71 sampai dengan 85 masuk kategori baik. Nilai siswa 56 sampai 70 masuk kategori cukup. Nilai siswa 41 sampai 55 masuk kategori kurang. Nilai siswa 0 sampai 40 masuk kategori sangat kurang. Hipotesis statistika. Perumasan hipotesis statistik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara variabel terikat dan variabel bebas. Sekian pemaparan proposal metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.